Itu perlu dicatat, penting tuh bahwa backingnya Ferry Irwandi ada kemiripan. Kalau bedanya Mas Munir, almarhum Mas Munir kan tidak punya akun media sosial. Iya, itu belum ada. Waktu itu kan belum ada era Sosmed. media sosial. Jadi karena memang Mas Munir itu ditempa oleh sekian banyak advokasi. Nah, itu membuat dia menjadi kuat. Iya. Jadi saya kira kekuatannya orang-orang para influencer itu yang berani lebih kepada isinya sih menurut saya. Substansi. Kalau dia diapa-apakan, justru followernya bisa membela. Iya. Jadi memang. Tapi kemarin itu ketika Ferry Irwandi bersuara, lalu juga kan ada diaspora kita Salsa juga yang mengkritik keras Sahroni gitu kan. Muncul nih mungkin akun-akun homeless yang mengatakan siapa backingan politiknya, kenapa dia berani gitu, bahkan mengkait-kaitkan fotonya Ferry bertemu dengan politisi A, Salsa juga apa, langsung wah ini pasti backingannya, pasti orang ini kayak gitu-gitu. Pola-pola kayak gini tuh gimana Bang Ube ngelihatnya? Backing membackingi. Backing membackingi. Jadi sebetulnya itu logika lama sih. Seolah-olah orang yang mengatakan kebenaran itu adalah orang yang salah, tapi dia tidak apa-apakan karena dia di backing seseorang itu. Itu pola-pola rezim lama, rezim kemarin maupun rezim sebelumnya di masa bahkan Orde Baru ya. Menurut saya ketika ada seseorang yang sangat kritis, yang dilihat itu bukan siapa di belakang dia, tapi lebih kepada seberapa kuat dia membangun argumen dari sikap kritisnya, seberapa kuat dia memiliki kekokohan narasi yang bisa diterima oleh publik. Jadi sepanjang dia kuat, sepanjang itu pula dia akan kuat, meskipun tanpa di backing. Dan itu terjadi, sepengalaman saya begitu. Orang pada waktu saya mungkin melakukan sesuatu, semua orang bertanya, ini siapa di belakang Ubed al-Badrun gitu. Misalnya, kok bisa begini gitu. Saya bilang saya tidak di backing siapa-siapa, di backing oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kira-kira gitu. Tapi karena saya meyakini itu adalah benar, dan dengan keyakinan itu kita merasa lapang, lega dan kuat. Sebetulnya itu, saya melihat pada diri Ferry Irwandi juga seperti itu. Dia seperti meyakini apa yang dia narasikan, dia yakin betul bahwa dia benar. Nah, keyakinan yang tinggi, yang kuat itu membuat dia akan lebih kuat lagi ketika dikonsumsi publik dan publik memberikan dukungan. Itu makin kuat. Jadi saya kira kekuatannya orang-orang para influencer itu yang berani lebih kepada isinya sih menurut saya. Lalu yang kedua, dia punya follower. Followersnya juga agak loyal. Followernya loyal, kemudian banyak jumlahnya. Kalau dia diapa-apakan, justru followernya bisa membela. Jadi memang itu perlu dicatat, penting tuh bahwa backingnya Ferry Irwandi ada followernya sebetulnya. Di antaranya kan begitu. Ini hampir seperti sosok Munir nggak sih, yang disayang, vokal, muda gitu. Ada kemiripan. Kalau bedanya Mas Munir, almarhum Mas Munir kan tidak punya akun media sosial. Iya, itu belum ada. Waktu itu kan belum ada era media sosial. Jadi kalau saya melihat misalnya sosok Salsa, kemudian Ferry Irwandi, Munir katakanlah seperti itu. Saya kebetulan beberapa kali berinteraksi dengan Mas Munir waktu masih jadi wartawan dulu. Ya, karena memang Mas Munir itu ditempa oleh sekian banyak advokasi. Nah, itu membuat dia menjadi kuat. Nah, dia mengadvokasi buruh, sehingga di belakangnya Mas Munir itu followernya adalah para buruh. Kalau sekarang followernya Salsa, followernya Ferry Irwandi ini kan publik yang memang tidak teridentifikasi secara clear ya. Mereka ini siapa, yang penting netizen gitu aja kan, katakanlah seperti itu. Nah, saya melihat dua figur ini memang figur-figur yang memang sudah ditempa. Salsa dengan keberaniannya berbicara secara lantang, kemudian argumentatif, memang dibentuk oleh proses yang lama. Dia ini ternyata dulunya waktu SMA jago debat. Sering ikut debat. Saya punya teman dosen, dia bilang, saya baru ngeh ternyata memang Salsa ini kalau saya ikut lomba debat, dia selalu datang, si Salsa ini, dan selalu menang. Makanya dia berani menantang teman saya. Berani ya. Pantesan dia pede banget itu kayak nantangin. Nah, iya kan, artinya kan memang dia dibentuk oleh sebuah proses kompetitif, ya, kompetisi, dan dia ditempa oleh itu. Makanya dia punya keberanian dan nyalinya nggak kaleng-kaleng kan. Nah, sementara itu Ferry Irwandi ya kita lihat dia mengalami proses belajar di STAN, ya kan. Kemenq juga. Di Kemenq juga. Nah, mentornya Bu Sri Mulyani kebetulan kan. Ya kan sudah tersebar luas kan itu informasinya. Bu Sri Mulyani adalah salah satu mentornya. Nah, dengan
relasi dia seperti itu, kemudian proses belajarnya seperti itu, akhirnya kita bisa tahu tanpa backingan siapapun sebenarnya ya Ferry Irwandi dibentuk oleh kekuatan berpikirnya tadi. Ya kemudian pembuktian bahwa dia bisa mandiri tanpa lagi menjadi pegawainya pemerintah gitu kan. Lebih bebas juga lebih akhirnya bebas, dia kan? Nah, menyuarakan. Oke, untuk sebagai penutup di perjumpaan kita dengan Okezoners ini terkait dengan kebebasan berekspresi gitu. Dari Bang Ube ada sih masukan untuk pemerintah kita, mungkin aparat juga bahwa untuk lebih menghargai. Ya. Saya mengatakan bahwa kebebasan berekspresi itu bagian penting dari upaya untuk membangun ekonomi yang sehat. Ketika ekspresi dibelenggu, itu akan secara otomatis indeks demokrasi kita menurun. Ketika indeks demokrasi kita memburuk, kepercayaan internasional akan menurun. Siklus ekspor impor investasi itu akan terganggu. Jadi jangan dikira urusan kebebasan berekspresi itu nggak ada urusan dengan ekonomi. Makin dibungkam, makin rusak ekonominya. Lawan ya. Jadi sebetulnya ada korelasinya dan itu udah banyak risetnya tentang itu. Oleh karena itu pada pemerintah, aparat untuk mampu menempatkan di mana letak kebebasan berekspresi dan di mana letak yang disebut dengan fitnah yang kemudian dianggap sebagai mengancam negara dan sebagainya. Jadi jangan kemudian mudah menafsirkan antara ekspresi kritis dengan fitnah begitu, atau dengan macam-macam, jangan mudah baper juga tuh elit politik. Saya kira itu. Oke, Bang Wildan. Ya, kebebasan berekspresi tetap harus mendapat ruang yang memadai di negeri kita karena kita mengenal sistem demokrasi. Dan untuk pemerintah maupun aparat penegak hukum yang perlu dilatih adalah kepekaan. Dalam arti jangan hiperbolis lah ketika melihat atau membaca sebuah opini atau melihat sebuah gerakan, ya perlu ditelaah secara lebih mendalam dan tidak langsung dengan cepat menjustifikasi bahwa ini adalah ancaman, pencemaran gitu atau hasutan. Karena kalau kita lihat dalam beberapa kasus sebenarnya teman-teman yang menyampaikan pendapatnya, mengkritik pemerintah, mereka ini kan sebagian dilandasi oleh rasa cinta kepada Republik ini. Nah, Republik ini sedang membangun, memang ada kekurangan ya di beberapa hal ya. Mungkin pemerintah mengalami blind spot kali ya. Nah, ditutup dengan kritik, ya, saran dari para teman-teman aktivis atau para pegiat demokrasi. Jadi ruang berekspresi tetap harus dibuka agar indeks demokrasi kita naik ya, menyambung dari pendapatnya Bang Ube tadi, supaya tadi citra kita sebagai negara modern dan demokratis itu tetap bertahan dan bisa ditingkatkan begitu. Oke, thank you so much. Semoga dengan kondisi Indonesia yang sudah perlahan pulih ini, kebebasan berekspresi kita, generasi muda ini semakin dengar. Tapi tadi benar kata Bang Ube, kita berekspresi, kita berpendapat itu harus data dan substantif. Jadi nggak asal bunyi, nggak asal mengkritik, semuanya harus berbasis data dan tujuannya untuk kebaikan Indonesia. Thank you, Bang Ube, Bang Wildan. Thank you. Kayak dapat ini nih petuah dosen. Hari ini sore kuliah sore hari gitu. Ini 3 SKS ini. 3 SKS.